Maria Gixet membawa Lancelot, Blue dan juga Melissa. Hayabusa menjadi pilihan yang cukup tepat, tapi agak berisiko untuk di arah late game ya. Kenapa? Pertama ada Black Shoes, yang kedua ada Wind of Nature, yang ketiga Lancelot. Kalau misalkan kena Shadow Kill, dia mau double cross ataupun Phantom Execution di tempat yang kosong, tiba-tiba ke cancel, Shadow Kill. Wah, Saber lagi. Lagi nyawa terakhir mereka untuk di ronde pertama. Match ini aja. Ya. Mereka terserut akan seperti apa? Karena aku juga udah penasaran karena early aggression yang memang harusnya udah dipegang ya dari sisi Geek Slate sekarang udah mulai dilakukan kembali, di mana sebenarnya kedua jungler ya masih anteng-anteng aja karena dari tadi juga nggak ada gangguan di early game untuk jungle masing-masing, tapi power dari Flying Sword-nya lihat itu udah mulai membuat dari Dixon bahkan lihat sekarat dia udah setengah lagi HP-nya, tapi lihat kalau Iski bahkan untuk dikejar Shaco masih bisa mundur dan mencari informasi terlebih dahulu karena Orange Buff sekarang sudah mulai disetup oleh Hades. Sebenarnya dari game pertama, konflik antara Dewa dan juga Gixet itu sebenarnya bukan dimulai dari Turtle. Dari rotasi yang agak masuk ke arah bot lane. Perhatiin deh, entah itu ada yang motong, entah itu ada yang tiba-tiba nge-babysit, semuanya diawali dari situ. Tapi penentu siapa yang bisa enak untuk diarah alih sampai ke arah itu late game-nya, itu dari Turtle-nya. Okay. Biasanya ya dari game pertama. Mana ya? Tadi masuk dengan adanya sebuah quad shadow, tapi nampaknya masih belum ada shadow kill sehingga Abo yang menjadi target pun masih bisa mundur. Tapi lihat Dixon yang harus terpaksa menyerahkan nyawanya di arah top lane karena ada pergerakan dari Hades dan juga Luke yang langsung saja membuat Geek Slate sekarang cukup nyaman untuk bisa invasi jungle ke arah milik dari Dewa United. Iya, dan bahkan invasi pun tetap dilakukan ya oleh Lanaya tadi, coba untuk mencari buff-buff yang tidak dimiliki oleh Hades. Tapi kalau kita ngelihat dari segi emblem yang paling berbeda adalah ya balik lagi di Mesir dan juga Mystery of Assassin gitu. Nah, adanya perbedaan seperti ini otomatis kontes akan menjadi satu hal yang berbeda dari masing-masing jungler. Cuman yang lebih berbeda lagi adalah lihat bagaimana di arah top lane sana Lancelot sendirian bersama dengan Luke coba untuk melihat diri. Wow, dan bahkan kita tahu ya ini Luke tebal banget dan dilawan lagi dengan adanya Dixon. Di sini berhasil mendapatkan satu kompensasi. X-Liner yang ditumbangkan Shadow Stampede terkonek menuju ke arah Aboy, gak punya Black Shoes karena masih level 3. Tapi nampaknya di sisi yang lain Turtle pun sudah mulai di set up. Lanaya gak punya purple buff. Hades sudah datang tapi lihat HP-nya gak terlalu banyak dicicil begitu saja dengan ada Turtle, tapi dengan sebuah counter mencoba membackup pergerakan dari Dewa United. Tapi lihat dengan adanya retribution yang poin dari Lanaya berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle plus poin pick off di tangan dari Dixon terhadap Hades. Ini menjadi sebuah keuntungan di early game yang mahal dan bahkan Daloiski tidak bisa lagi bertahan terlalu lama, berhasil juga untuk ditumbangkan di tangan dari Kiss. Oke, dan ini kalau kita ngeliat dari Turtle ya, Dewa United ditambah lagi dengan adanya Lanaya. Ini sangat-sangat oke banget untuk dari segi power untuk daerah nggak bisa kabur sama sekali. Wow, Dera itu di dalam ya udah. Jepit ya. Dijepit dan ada Shadow Stampede dari 3 player yang berbeda juga. Tapi mereka berkumpul di satu tempat yang mungkin nanti di Istora Senayan ya pastinya untuk menonton Snapdragon Mobile Challenge Finals di tanggal 21 dan 23 Juli. Betul sekali, jadi bagi kalian yang masih haus akan keseruan dari MLBB event offline-nya, langsung aja kalian beli tiketnya di link tersebut dan linknya itu udah standby, udah siap untuk kalian beli dan harga tiket dimulai dari harga Rp20.000. Linknya nggak ada sih sebenarnya di sini ya. Itu terbiasa. Di game sebelumnya ada link tadi ya. Beda. Linknya biasanya di tembok. Kamu bikin saya takut jadi. Tapi memang untuk kali ini Dewa United mereka bisa menjawab ya keagresifan dari Saber United dengan ada sebuah Judgment membuat dari bawah Rizky berhasil untuk ditumbangkan untuk kedua kalinya. Power pick off yang harusnya memang menjadi satu keunggulan dari Saber sekarang didinai terus menerus. Iya, bahkan ini kalau kita ngeliat dari Dewa United sendiri ya, sebenarnya kuncinya ada di Kiss loh yang dari tadi mendapatkan poin kill yang mulu. Kuncinya di Kiss karena Kiss adalah kunci. Pintar sekali. Balik lagi ke Hades yang ternyata masih ada satu kuat dan terkonek membuat Lanaya pun bisa menumbangkan dengan cukup cepat. Nah, apa yang membuat Dewa United kuat di game kali ini dibandingkan dengan game sebelumnya? Karena balik lagi lihat deh. Wah, bahkan Kadera kali ini walaupun dia punya go away, tapi nggak bisa menghindari adanya Shadow Kill dan juga Phantom Shuriken masuk semua ke dalam tubuh dari Kadera sehingga Kadera harus terpick off di arah bottom lane. Ini membuat Turtle yang sekarang udah mulai di poke terlebih dahulu oleh Dixon. Kasarnya kalau kita ngeliat dari power Dewa ini tetap sama seperti yang dibilang di game sebelumnya, bahwa early power mereka sangat-sangat kuat banget, apalagi kalau Ki sudah mendapatkan snowball dengan cukup baik. Apalagi hero yang digunakan adalah Faramis, yang dimana itu adalah hero jurang. Semakin banyak kalian melakukan hit ataupun kill ke arah minion, semakin banyak itu stack yang bisa kalian dapatkan. Semakin banyak stacknya itu kalau nggak salah setara dengan satu item
Holy Crystal. Wah. Dari magic powernya ya, magic powernya nih, kita ngomongin magic power. Makanya dari segi damage sudah oke banget di arah ini, apalagi dengan adanya Shaco yang membawa kaca. Oke, tapi nampaknya Hades berhasil untuk nge-steal satu buah turtle, tapi nampaknya nggak pakai retribution. Karena retribution dari Lanaya yang memang dikeluarkan, tapi lasitnya masih bisa diamankan pula. Tapi Kadera yang kali ini bakal langsung saja mencoba memberikan sergapan menuju ke arah seorang Azura. Terlihat Azura ditukarkan nyawa dengan ada Kadera. Kedua kompeten sekarang sudah bertukar nyawa. Baloyski bakal coba dikejar, tapi tidak ada Shadow Stampede yang terconnect. Tapi masih ada Quad Shadow juga, dan bahkan Shadow yang dimiliki oleh Dewa United ini benar-benar menghantui dan menjadi bayang-bayang untuk Big Sweet. Tapi walaupun begitu ya, untuk 6 menit pertama belum ada loh syarat yang tumbang. Mereka masih main pick off aja ya. Khususnya untuk di arah Golden dari tadi itu benar-benar kencang banget pick off Vanes. Dan kebalikannya, mirrornya itu di arah top lane. XP-nya justru malah ke mid lane, benar-benar nggak ada yang megang sama sekali. Tapi seenggaknya satu keuntungan yang bisa diambil oleh Dixon adalah di arah mid lane Taran itu dari Alta Taran itu udah di tengah dari segi HP-nya. Apakah ada yang bisa nge-push? Ada. Siapa? Kadera. Tapi agak sibuk dengan ketinggalan yang dilakukan oleh Kalau Baltar berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari rekannya dan bahkan Shaco, walaupun memang harus berhasil untuk ditumbangkan. Tapi lihat Aboy yang dikejar kill saja. Hades langsung datang dari lini paling belakang. Tapi lihat Lanaya yang langsung memotong jalur rotasi yang dilakukan oleh Hades. Tapi lihat God Shadow-nya terbagi menjadi dua orang, tapi damage-nya gak bisa lagi dipendung terlalu lama. Luke berhasil untuk maju. Lanaya bakal coba dikejar, dan ada grab-grab yang dilakukan. Tapi lihat Dixon menahan damage dari turret sehingga Luke gak ngebawa Lanaya ke arah outer turret. What the play, bahkan Lanaya masih bisa bertahan walaupun akhirnya shutdown didapatkan. hampir banget, tapi seenggaknya buying time juga untuk lo nggak bisa melakukan manuver kemana-mana karena ya balik lagi di saat Dixon dan juga Lanaya lagi sibuk ngurusin ke arah dulu bottom lane-nya itu dipush sama Melissa dari tadi dari Melissa kok jadi Melissa dipush oleh teman-teman dari Dewa United, khususnya dari Azura. Kenapa? Ya karena balik lagi dengan fokusnya ke arah Lanaya, pure Lanaya untuk ngambil ke arah shutdown-nya. Satu turret diambil loh, itu mahal banget. Ini thanks to Dixon lah, yang nge-DB-in turret jadinya nggak dibawa ke turret kan. Tadi akhirnya tadi hampir gak mati, walaupun memang pada akhirnya harus Pede lagi dia. juga ya, pede banget. Ya dia tahu dia tebel sebagai Uranus gitu kan. Tapi lihat sekarang udah sweat lane-nya yang dilakukan oleh Azura juga tadi one by one situation. Kali ini kedua attack speed yang dimiliki menuju lagi ke dalam satu outer turret di arah top lane, dan bahkan ditukarkan kembali dengan adanya satu turtle yang dieksekusi. Tapi Dixon mencoba untuk bertahan sendirian, masih bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan Hades belum berhasil menciptakan satu poin pick off terhadap Dixon. Oke, ini Joji approve sih Dixon menggunakan Uranus ya, yang dari tadi bener-bener kayak tebel banget. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat lebih ke arah nggak ada sisi nggak apa-apa, tapi jadi annoying aja gitu loh. Paksa ulat jadi kayak apa sih gitu, distraksinya dapat gitu loh dari Dixon itu sendiri. Cuman yang belum Joji lihat secara menyeluruh adalah Shaco mode kemana defense-nya. Tadi berhasil nyulik Baloy ya, yang tertangkap kamera ya, sisanya masih belum. Iya, masih belum terlihat inisiasinya. Tapi kita lihat juga di mana mid lane yang bakal coba untuk ditabrak oleh Big Slate, dipertahankan sekuat tenaga oleh Dewa United. Tapi lihat ada yang bergerak di arah rumputan. Nampaknya peradu antara kedua belah assassin, Quad Shadow dan Shadow Kill yang terkonek menuju ke arah Baloy harus berhasil untuk dihilangkan untuk kelima kalinya, walaupun perangan gak berdiri sampai situ karena terbagi menjadi dua tempat yang berbeda, di mana Aboy yang kali ini bakal langsung saja memberikan damage sehingga Dixon udah mulai tercicil sedikit demi sedikit dan harus terpick off. Oke, untuk sekarang dari Dewa United dengan 13 poin kill yang diamankan, akhirnya ada satu tarikan yang terjadi kartu. Ya, bahkan looknya kali ini masih bisa bertahankan, tapi lihat dengan adanya sebuah split masih bisa untuk mundur terlebih dahulu karena damage dari Azura masih belum cukup ya untuk bisa menumbangkan looknya yang kita tahu juga dia tebal banget, apalagi tadi agak sempat out of range. Dan entah kenapa tadi mereka mau balas di game kali ini nggak terlalu efektif banget tuh. Lihat ya, dia udah mengeluarkan Zephyr Flute, tapi lihat bagaimana dari Azuranya masih hidup. Bentar. Ini yang Caci katakan dari segi ya udah execute aja sekalian. Bentar, ini Azuranya dia kan nggak pakai Purify, dia nggak pakai Flicker juga. Enggak. Dia pasti ada satu item defense. Stick like mungkin. Stick like flash biasanya, karena tadi satu kali combo nggak tumbang. Hampir banget. Karena Balon nggak yang ketinggalan banget loh, dia masih level 9 juga. Mungkin dari gold ya. Kalau kita ngeliat Dari item. Iya, dari itemnya mungkin ya. Lumayan ketinggalan gitu. Tapi di lain sisi lihat bagaimana dari Uranus-nya Dixon di top lane itu benar-benar ngerusuh banget dari segi minion wave yang dia bisa jalankan. Nah, PR yang paling besar emang dari tadi adalah di arah mid lane turret-nya. Gimana Ginza bisa menang di arah mid lane turret-nya? Hilangnya case-nya.
kalau dari Dewa gimana menangin mid-nya? Ya udah, gas aja, dihajar aja barengan. Oke, tapi lihat di sana udah mulai terjadi ada perladuan di mana Shaku yang berhasil untuk dihilangkan, tapi lihat bakal coba dikejar mega kill diamankan oleh Azura, tapi Lordnya nggak di reset, bakal coba untuk beradu retribution, tapi Lanaya nggak punya HP yang terlalu banyak dan begini makan Azura dan bahkan dari retribution dari Hades yang berhasil untuk mendapatkan satu Lord yang pertama, walaupun kali ini Hades yang terjebak sendirian di depan sana. Azura is coming, berikan damage yang cukup besar sehingga tapi Hades masih punya puncture untuk mundur ke arah belakang, tapi nggak bisa bertahan walaupun Luke di sana menahan pergerakan yang dilakukan oleh Dewa United dan bahkan Azuranya ter-shutdown di tangan dari Luke. Tapi ini dia Infinity War mulai terjadi juga karena Luke masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan, tapi Dixon shutdown yang begitu mahal berhasil untuk diciptakan pula. Oke, kembali keadaan status quo di mana dari 12 tim ini sama-sama seimbang. Yang satu dapetin Lord tapi nggak ada player 2. Sementara dari Dewa itu hilang satu tapi masih bisa defense dengan cukup baik. Apalagi kalau kita ngeliat dari powernya Lanaya, ini shadow killnya harusnya udah lumayan berasa, even damage-nya kebagi ke arah 3 ataupun per orang. Wow, tertangkap Baloyski tanpa sempat mengeluarkan adanya satu buat triple flip. Walaupun satu outer turret di arah mid sekarang berhasil untuk dihancurkan. Lord advantage yang bisa dimanfaatkan. Shaco dipaksakan untuk melakukan satu buah flicker defensif terlebih dahulu. Walaupun Lordnya belum Lord evolve, masih bisa di-clear dengan cepat juga oleh Azura. Tapi banyaknya objektif yang akhirnya bisa didapetin oleh Gigslade. Salah satunya adalah satu buah outer mid turret. Iya, tapi ini kita bisa lihat banget dari KDA-nya ya, mana yang benar-benar ketinggalan banget dari Gigslade. KDA dengan 1/1 dan juga Baloyski dengan 2/1. Jadi ini sekarang item yang dimiliki itu apa aja sih? Tapi balik lagi smokingan sedikit terjadi dari Hayabusa kepada teman-teman dari Gigslade, dan bahkan out of nowhere Magicus digunakan untuk Melissa menghindari Fatal Isaac yang bisa dibilang darahnya masih oke kok tadi dari Melissa. Tapi ini dia dari segi replaynya di mana Lanaya langsung saja mengeluarkan Shadow Killer ke arah Hades, tapi Hades masih bisa melakukan manuver dengan mengeluarkan Thunderous agar tidak terkena kepada Shadow Kill tersebut. Dan balik lagi dengan adanya Luke yang masuk ke dalam ataupun di belakang tato sana, otomatis Lanaya pun mau tidak mau harus mencoba untuk pulang terlebih dahulu, dan sudah Lord di menit kali ini, tapi kita bisa lihat bahwa Lord akan oleh. Dan Luke ini udah mulai ke meltdown banget. Dixon mencoba untuk bertahan tapi Baloyski berhasil untuk dihilangkan, tetapi bisa berjalan ke belakang, tapi masih ada keempat double kill diamankan di tangan dari Lanaya. 4 player dari Gigslade berhasil untuk dihilangkan dan menuju ke arah top lane. Wave minion bakal didorong cut yang dilakukan oleh Chase di arah tengah, membuat satu tertarik di Ramit pun akan coba untuk dihancurkan, tapi lihat dengan ada go away dan bahkan itu dia multiple damage. Lanaya masih bisa untuk mundur ke arah belakang walaupun Dixon menjadi garda terdepan untuk Dewa United, tapi setidaknya Kadera masih bisa mempertahankan base turretnya. Oke, Azura Sky ini udah masuk ke warning point sih. Baloyski level 12, berarti ultimate-nya udah level 3. Ultimate level 3 udah makin besar lagi chance-nya untuk one hit kill ke arah Azura Sky. Masalahnya, kalau badan Malsman sudah naik, Wind of Nature nggak bisa nyalain kan lo? Benar. Nah, itu yang menjadi problem. Sekalinya Azura Sky sudah hilang, damage utamanya ini tinggal dari Lanaya aja. Oke, Lanaya masih bisa memberikan damage, tapi semuanya masih pada bisa hilang nih. Hades masih bisa Montrose, Luke masih bisa split, Aboy masih bisa Black Shoes. Dan lo purple buff-nya dicolong nih Sama Alpha Case ya. Dia punya purple buff. Yang dapat Case lagi loh. Itu bakal pastinya lebih mudah lagi untuk cooldown spamming. 10%, mana usage dikurangi 50%. Apalagi di dalam keadaan Lord yang muncul. Itu bakal punya keunggulan lagi ya. Tapi ada sneaky peek yang dilakukan oleh Baloyski ya. Tapi lihat conceal play sudah mulai dilakukan, mencari orang yang nantinya akan menjadi satu target ya. Tapi Luke yang harus keluar dari area rerumputan. Tapi lihat distraksi utama Dixon yang langsung menjalankan lane jauhnya. Itu siapa yang mau mirror lane jauh? Luke. Clear agak lumayan lama ya. Masalahnya mau domestik gimana kalau dikenain sama Hades itu bakal berkurang-kurang. Makanya agak sulit, tapi peperangan kali ini bakal terjadi. Baloyski akan mencari, tapi lihat kalau Target ada Kian berhasil untuk menyelamatkan rekan-rekan dari Dewa United dan bahkan tapi Hades berhasil mencuri Tarkol dan juga bahkan Luke kali ini berhasil untuk ditumbangkan. 2 player dari Gigslade, tapi ini dia Dewa United. Mereka harus kembali terdistraksi dengan adanya Lord yang dicuri oleh Gigslade. Wah, itu kalau nggak dicuri mungkin bisa menjadi final point untuk Dewa United, apalagi di area top lane. Itu udah benar tipis banget dari segi inhibitor turret HP yang dimiliki oleh teman-teman dari Gigslade. Sayangnya tadi dengan adanya dorongan yang dilakukan oleh Luke dengan split-splitnya membuat Dewa United pun harus mundur terlebih dahulu, dan melihat dari itemnya Saber, Hunter Strike ditambah lagi dengan melakukan dan juga Blade of Emphasis dengan adanya 2 dagger mungkin menuju ke arah Blade of Disney. Lanaya ternyata berhasil untuk di meltdown dengan adanya Kadera, bahkan nggak pakai Inspire loh.
itu hanya basic attack aja. Lanaya berhasil untuk dijalankan dan bahkan masih bisa mengawal Lord yang sekarang berjalan di arah top lane. Tidak ada high ground defense yang cukup kuat, tapi lihat Baloy kita pakai dikejar begitu saja. Shaco memberikan adanya satu pouring of order, menggalan efek slow dan bahkan membiarkan satu Beastar di arah top lane dihancurkan di tangan dari Gixley. Tapi Gixley juga cukup bermain bijak setelah menghancurkan Beastar, mereka langsung retreat terlebih dahulu. Nggak, tapi udah bukan lebih ke arah apa ya disiplin, tapi udah bener-bener emang maksimal banget sih. Tapi bisa dilakukan oleh Gixley dengan mengambil satu unit lagi yang dimiliki oleh Dewa United. Nah sekarang pertanyaannya itu lebih ke arah ini Aura Sky tadi udah menggunakan dari segi Wind of Nature-nya, which means Wind of Nature-nya ini udah mulai bisa dihitung countdown-nya oleh teman-teman dari Gixley. Yang dijadi problem paling besar adalah kalaupun emang dari Wind of Nature bisa ngedinai damage dari Baloyski, Aboy dari tadi secara diam-diam walaupun dia menggunakan Mystery Shock bukan Magic Worship, dia ngasih assist dulu loh lewat slow-nya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua kita ngeliat ke arah Dewa United dengan Is 5-2-12. Kalau altar Joji bisa katakan 3 menit 4 menit terakhir belum kelihatan. Oke. Tadi kayak apa ya? Kenapa? Kalau Altar di peperangan di Lord yang barusan kan tadi dia cukup menyelamatkan dari Baloy loh. Iya, cuman lebih ke arah team fight yang bisa dibilang agak sulit juga untuk dimenangin oleh Dewa United. Karena emang dari tadi team fight-nya itu bukan team fight besar-besaran, skills kecil loh. Yang ngebuat ya udah akhirnya penggunaan Kiss untuk di menit 16 kali ini masih belum terlalu maksimal. Apalagi dengan permainan dari Dixon yang selalu kayak gitu. Itu dia Lanaya. Dia nggak punya immortality. Memang langsung tersolo pick off oleh keberadaan dari Baloyski. Dan itu menjadi poin yang mahal juga. Karena 30 detik lagi waktu spawnnya. Tadi kita bisa melihat satu unit karet di arah bottom lane yang berhasil dihancurkan, tapi Baloyski bakal langsung dibalaskan begitu saja oleh Dixon. Kali ini udah mulai kecicil pada execution, tapi masih ada immortality. Shaco hadir dan bahkan kali dengan Cloud Altar berhasil menyelamatkan Dixon. Tapi mampukah bertahan? Tapi lihat dengan adanya silence yang dimiliki membuat dari Hades kali ini dan bahkan harus mundur lebih dahulu. Kadera udah gak punya lagi Wind of Nature dan bahkan lihat Azura yang cukup menggila membuat dari Aboy yang gak punya backshot ternyata berhasil untuk membuat dari Azuranya kehilangan nyawa karena ada Magic Shockwave yang aktif, sehingga pergerakan dari Azura pun gak bisa lagi maksimal. Backshot diaktifkan, Aboy kali bakal coba untuk dikejar begitu saja, tapi lihat Shaco mendinai dan juga mendelay pergerakan dari Luke-nya Winter Trancheon dan juga Rose, tapi nampaknya masih belum cukup untuk bisa bertahan dari Hades. Tapi lihat dengan adanya Luke sendirian di depan sana bakal coba untuk inisiasi kembali. Jika udah mulai dilakukan juga dengan adanya Sun Flicker yang digunakan, immortality-nya down dan bahkan fast player langsung siap siaga dari Dewa United untuk bisa menumbangkan Luke, di mana Lord yang kali ini udah mulai set up juga dan bahkan triple sweep berhasil untuk bisa menumbangkan dan bahkan mega kill diamankan dari tangan Dixon. Itu yang tadi bilang masalah execute. Iya ya. Tapi kalau nggak flicker tadi nggak nyampe. Serba salah. Oke lah, kalau misalkan kita ngomongin masalah flicker ya, masalah sampai nggak nyampe, oke, itu juga penting. Tapi lebih penting lagi dari lebih nyesek, lari tapi lebih nyesek mana? Lari tapi nggak nyampe atau udah ulti tapi nggak tumbang? Coba pilihannya antara dua itu aja. Karena kalau misalkan tadi dia menggunakan execute, ini bakalan dapet Lord lah untuk dari teman-teman Gixley. Karena nggak ada retri ya. Karena nggak ada retri kalau tadi Lanayanya tumbang masalahnya. Wow, langsung siap dengan 2 antivirus. Ada Winter juga dan Immortal. Wah, ini udah siap perang sih ya. Mereka udah siap untuk mengawal Lord ini akan menjadi kemenangan kah untuk Dewa United. Tapi kita perlu lihat juga dari Gixley. Mereka punya high ground yang cukup kuat dari Kadera dan Aboy. Yang kita tahu dia bisa nge-clear waves dengan cepat pastinya. Dan ini PR-nya dari Dewa United, mereka harus nge-push dari 3 lane yang berbeda. Tapi mereka ada Tiara middle, bakal coba kita, tapi Dixon memancing sebuah triple sweep untuk keluar dan bahkan HP-nya nggak berkurang sama sekali. Dan satu hal lagi yang menjadi notice adalah Luke dengan split foot-nya. Oke lah kalau kita ngelihat ke arah Azura Sky emang agak sulit untuk menangkap dia karena selagi kita ngisi stat kita bisa jadi kubur duluan, ya kan? Cuma sebenarnya ngambil ke arah Shaco itu udah sangat-sangat menguntungkan kok. Wah, tapi untuk Baloyski, bahkan Baloyski ternyata tadi ditumbangkan di tangan dari Lana yang tadi masuk walaupun damage-nya kebagi banyak banget orang. Aboy tadi punya Black Shoes juga. Tapi memang Baloyski yang harus tumbang untuk ke-14 kalinya untuk kali ini. Satu wave minion di arah tengah bakal coba untuk dihantarkan, di mana base turret-nya kali ini sudah mulai hancur. 4 player tersisa dari Gixley. Mereka bakal coba untuk bertahan, tapi Lanaya masih bisa kuat shadow untuk mundur ke arah belakang dan bahkan kali ini Kadera dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Kata execution dan juga ada depan dari para Case berhasil ditumbangkan. Tapi lihat Azura yang terkena dengan ada satu buah grab kali ini bakal coba untuk bertahan, tapi lihat ada Wind of Nature dari Kadera yang berhasil menyelamatkan dirinya dari satu sergapan
adalah Naya. Masih punya kuat cendol walaupun immortalnya kali ini harus down juga. Tapi sudah siap Winter Selanjut. Save the day kah, tapi lihatlah Naya gak bisa bertahan terlalu lama lagi karena HP-nya gak terlalu banyak. Kita tadi kalau mungkin nggak ada benang dari Melissa sebenarnya masih bisa serang kayaknya. Cuman ya balik lagi. Wah, Winter Ranger pun nggak bisa nyamain diri dia. Ini kuat banget defense-nya. Kenapa siapa? Kuat banget defense-nya. Oh, untuk defense Iya. dari segi Tarte ya. Karena balik lagi, di setiap teman-teman dari Dewa United yang masuk itu selalu diusir sama siapa? Sama Aboy. Itu yang menurut Jody jadi salah satu kunci utama kenapa teman-teman dari Dewa tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena nggak ada yang bisa nge-handle ke arah Aboy. Siapa ada hero yang bisa melakukan diving langsung cepat ke arah dalam? Ya, Balik lagi, kalaupun Lanaya. Lanaya melakukan shadow kill ke arah Aboy, Blacksus udah hilang efeknya. Itu menjadi WT untuk dihadapi oleh Dewa. Sebenarnya tadi ya sinergi banget ya. Aboy yang ngasih slow, magic shock burst-nya aktif kan meletup-letup tuh. Ah, Ya udah, akhirnya Kadera juga kena apa namanya jadi maksimal gitu deliver damage ya kan dengan models-nya, Free banget. ya iya free banget juga dan kita bisa lihat dari segi itemization. dari segi itemization sih kita udah tidak melihat adanya sepatu ya di tangannya Melissa. Full karena Velvicor, Force Insight, Aslau, DHS, Wallstaff dan juga Wind of Nature. Begitupun juga nasib yang sama kita bisa lihat di Kari. Kari udah nyeker ya. Iya, Kari udah nyeker, Paramis, Kaja. Sama sekali nggak ada makanan apa-apa. Tapi balik lagi, ini dia untuk Lord Dimension. Ini bahaya banget ini. Mortal udah wajib banget karena lihat Lordnya bakal coba untuk dieksekusi karena mereka tahu dari Dewa cuma 4 orang dan kita lihat Hades dengan retribution yang on point. Lagian berhasil untuk bisa menyelamatkan Lordnya tapi lihat Luke dia bakal coba untuk dikejar lagi Case kali ini yang dimana masih bisa bertahan pula 2 player berhasil dihilangkan tapi Dixon udah mulai ke meltdown dengan ada pergerakan dari seorang Kadera. Case hadir dengan ada Shadow Stampede dengan Ghostbusters juga tapi nampaknya masih menjadi 1-2 sosok yang menakutkan walaupun Lord Evolve ini menjadi PR besar untuk di-clear terlebih dahulu. Iya, 4 detik hingga Oh tapi ada Kari cepet. bisa kembali, tapi Hades ternyata ngambil karena Blade of Whisper. Jadi penasaran, ini pakai item apa aja ya Hades ya? Hybrid ya tadi ya. Iya, harusnya hybrid, cuman ini kayaknya sepatutnya dijual deh. Karena Lord juga bakalan muncul dalam 80 detik lagi, sorry, 120 atau 80 detik ya untuk sekarang. Tapi balik lagi, inhibitor semuanya juga sudah hancur. Ini bisa menjadi satu potensial juga mengingat bahwa 2 player sudah hilang awal. Yes, dan bahkan Winter Selanjut sudah mulai ke-trigger juga di tangan tapi lihat Kadera. Dia berhasil untuk ditumbangkan